Medan, sore itu diguyur hujan tipis. Udara lembab menyelimuti rumah tua di kawasan Belawan, tempat Ningrum tinggal bersama ayahnya, Pak Idris, seorang koki kapal barang legendaris. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Ningrum kembali ke rumah ayah, berusaha membangun ulang hidupnya dengan membuka usaha catering kecil. Namun hari itu datang seperti badai yang tak diundang. Pak Idris terserang stroke ringan hanya sepekan sebelum jadwal pelayarannya bersama kapal Nusa Indah, kapal barang yang akan berlayar ke sejumlah pelabuhan Asia Tenggara selama 3 bulan penuh. Pihak perusahaan panik. Tidak ada koki cadangan. Kapten kapal bahkan datang langsung ke rumah Pak Idris. Lelaki muda berpostur tegap, berwajah teduh dan berharisma. Kapten Adrian namanya. Apa benar Ningrum ini putri Pak Idris yang juga bisa masak? Pertanyaan itu awalnya dianggap candaan. Tapi nyatanya, tawaran itu serius. Ningrum diminta menggantikan posisi ayahnya sebagai koki selama 1 pelayaran. Semua dokumen akan diproses kilat. Gaji penuh, fasilitas lengkap. Mereka bahkan menyediakan kamar pribadi karena Ningrum satu-satunya wanita di kapal. Ayah enggak usah mikirin dapur. Biar Ningrum yang gantiin, ucapnya sambil menggenggam tangan Pak Idris yang lemah di atas ranjang. Malam di atas kapal Nusa Indah terasa berbeda. Bukan hanya karena suara ombak yang gemuruh, tetapi juga karena perasaan yang mulai tumbuh dalam diri Ningrum. Suasana yang tadinya hening, tiba-tiba terasa lebih hidup. Pukul 9 malam, ia masih duduk di ruang tengah kapal, tempat yang sering menjadi tempat berkumpul para awak kapal setelah makan malam. Para pria biasanya datang bergiliran, menghabiskan waktu dengan cerita, tawa, dan sesekali musik. Namun malam itu, setelah pertemuan dengan Kapten Adrian, Ningrum merasakan sebuah beban yang lebih berat. Kamar yang terpisah, yang biasanya menjadi tempat singgah untuk menenangkan diri, kini terasa begitu sepi. Sementara itu, dalam ruang rekreasi, suara tawa Rio terdengar mengalun dari luar. Ningrum menyandarkan punggung pada kursi, mencoba menenangkan pikiran yang tidak bisa berhenti berputar. Ada apa, Mbak Ningrum? Suara Ilham tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. Wajahnya yang tampan dengan rambut yang agak panjang itu tersenyum, matanya berkilat, seperti biasa, dengan pesona yang tak pernah absen. Ada apa? Ah, tidak apa-apa, Ilham, jawab Ningrum, mencoba tersenyum meski hatinya terasa tak nyaman. Ia lebih suka berdiam diri di malam hari. Tapi entah kenapa, Ilham selalu mampu mengganggu kesepiannya dengan kehadirannya. Ilham masuk perlahan, duduk di depan Ningrum, dan mengambil gitar dari sudut ruangan. Boleh aku mainkan lagu buat kamu? Tanya Ilham sambil memetik gitar dengan lembut. Ningrum hanya mengangguk. Entah kenapa, malam ini rasanya hatinya ingin menangis. Seseorang bisa merasa sangat kesepian, bahkan di tengah keramaian. Sesekali, suara Ilham yang merdu menenangkan hati Ningrum, membuatnya lupa sejenak pada beban yang ada. Namun tiba-tiba, di tengah lagu, suara pintu yang terbuka kembali mengganggu ketenangan malam itu. Yusuf muncul dengan senyuman khasnya yang tenang. Maaf ganggu, Mbak. Ilham, kamu kok main gitar terus, sih? Tanya Yusuf sambil duduk di kursi samping Ningrum. Ilham hanya tertawa kecil. Kan, aku harus bikin suasana lebih hidup di sini. Terlalu sunyi tanpa musik. Ningrum tersenyum tipis. Mungkin memang terlalu sunyi. Semua orang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Yusuf melihatnya sejenak dengan tatapan penuh perhatian. Kamu baik-baik saja, Ningrum? Ningrum mengangguk, meskipun ada rasa tidak nyaman yang membayang. Ia tak ingin terlihat lemah di depan mereka. Tidak di hadapan 5 pria muda yang selalu menyambutnya dengan tawa dan candaan. Namun, sesuatu dalam diri Ningrum merasa semakin terikat dengan mereka. Ada rasa kesepian yang tak bisa ia hilangkan. Mereka adalah teman-teman barunya, tapi kadang ia merasa lebih dekat dengan mereka daripada yang ia rasakan dengan orang-orang yang ada di daratan. Hari-hari pun berlalu begitu cepat. Dengan memasak, berbincang, dan menikmati pemandangan laut yang tak pernah habis memberikan kejutan-kejutan indah,
Ningrum mulai merasa lebih nyaman. Bahkan, ia mulai terbiasa dengan kebersamaan para awak kapal yang penuh canda tawa. Meskipun begitu, hati kecilnya masih ada kekosongan yang belum bisa ia jelaskan. Pada suatu pagi, setelah sarapan pagi yang lezat, Kapten Adrian tiba-tiba menghampiri dapur. Ningrum tengah mempersiapkan hidangan khas Medan, nasi goreng dengan sambal terasi dan telur mata sapi. Kapten Adrian berdiri di ambang pintu dengan senyum tipis. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti menatap Ningrum. "Kamu tahu, saya belum pernah makan makanan seharum ini sejak lama. Rasanya seperti ada kenangan lama yang kembali," katanya dengan suara rendah, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ningrum hanya tersenyum. "Terima kasih, Kapten. Senang bisa memasak untuk kalian." Adrian mengangguk pelan, namun ada kilatan lain di matanya. "Kamu banyak mengingat hal-hal yang menyenangkan." "Ya, Ningrum, banyak kenangan indah di sini." Ningrum terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kenangan yang ia miliki tentang keluarganya dan suaminya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu selalu datang begitu saja. Namun, ia memilih untuk tidak mengungkit masa lalu. "Aku hanya berusaha menikmati hari-hari yang ada. Itulah yang terbaik," jawabnya singkat. Kapten Adrian mengangguk. "Kadang, hal terpenting adalah menikmati momen yang ada. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti." Ada keheningan singkat di antara mereka berdua. Pemandangan laut yang terbentang luas di luar jendela kapal membuat suasana semakin tenang. Angin pagi yang segar membawa aroma garam laut yang kuat, menyentuh kulit mereka. Adrian kemudian berpaling dan berkata, "Jika kamu butuh apa-apa, kamu tahu di mana saya bisa ditemukan." Ningrum hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Ia merasa ada sesuatu dalam diri Kapten Adrian yang sangat misterius. Seolah dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan, dan ada banyak hal yang belum bisa ia cerna. Hari-hari selanjutnya berjalan lancar. Ningrum terus memasak dengan penuh dedikasi. Setiap kali ia masuk dapur, para awak kapal selalu menunggunya dengan senyum lebar. Rio, yang selalu ceria, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggodanya. "Wah, Mbak Ningrum, aku rasa kamu harus jadi koki terkenal. Makananmu ini bisa jadi terkenal di seluruh Indonesia." Ningrum hanya tertawa ringan. Ia tahu Rio hanya bercanda, tapi kalimatnya selalu membuatnya merasa dihargai. Namun, di antara kekompakan para awak kapal, ada satu hal yang mulai mengganjal di hati Ningrum. Semakin hari, ia merasa ada ikatan yang tumbuh antara dirinya dan para pria tersebut. Bahkan, saat kapal berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kecil, ia merasa setiap kali mereka berpisah, ada rasa cemas yang menghampirinya. Cemas bahwa kebersamaan itu akan hilang. Ia tidak tahu harus bagaimana. Suatu malam, saat kapal tengah berlayar di perairan yang lebih sepi, Kapten Adrian datang lagi ke ruang rekreasi. Wajahnya lebih serius, tapi tidak ada rasa canggung yang terlihat. Ia duduk di sebelah Ningrum, yang tengah menatap layar ponselnya, melihat foto-foto lama keluarganya. "Bagaimana perasaanmu, Ningrum?" tanya Kapten Adrian. "Perasaan?" Ningrum berpaling. "Perasaan apa, Kapten?" "Perasaan tentang semua ini. Tentang pelayaran ini, tentang berada di sini bersama kami." Ningrum terdiam sejenak. Ia memandangi wajah Adrian yang tidak lagi tampak sekaku pertama kali mereka bertemu. Ada kelembutan dalam pandangannya yang membuat Ningrum merasa sedikit terharu. "Aku merasa seolah aku kembali menemukan bagian dari diriku yang hilang," jawabnya akhirnya. Suaranya lirih. Adrian tersenyum. "Saya senang mendengarnya." Namun, kata-kata itu membawa suasana baru. Sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ada perasaan yang mulai tumbuh, entah itu rasa nyaman, atau bahkan sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Ningrum merasa bingung dengan perasaan itu. Namun ia tidak sempat berpikir lebih jauh. Karena tak lama setelah itu, suara alarm kapal terdengar keras, disusul dengan suara mesin yang berhenti mendadak. "Badai datang," teriak Denny dari dek. Dalam sekejap,
Kapal itu terguncang. Angin bertiup kencang, dan gelombang laut menghantam sisi kapal dengan keras. Ningrum terjaga dalam kegelapan. Ia berlari keluar, menuju ruang makan yang mulai bergejolak. Semua awak kapal bersiap untuk menghadapinya. Kapal Nusa Indah berderak keras, dan setiap tiang besinya bergetar seolah-olah tak mampu menahan amukan badai yang datang begitu tiba-tiba. Ningrum berlari menuju dek, menyusul langkah para ABK yang sudah siap dengan pelampung dan perlengkapan keselamatan. Ombak raksasa menghantam sisi kapal. Air laut naik tinggi, menghampiri seluruh tubuhnya. Wajahnya disapu angin yang semakin kencang. Rambutnya yang terlepas dari jilbab tertiup liar. Rio yang terdepan, dengan sigap memberi arahan kepada yang lain. Satu-satu, jangan panik. Ikuti instruksi Kapten. Kapten Adrian muncul di depan mereka dengan wajah penuh konsentrasi. Meskipun badai melanda dengan keras, pandangan Adrian tetap tenang. Matanya fokus pada tiap gerakan kapal. Semua tetap di pos masing-masing. Jangan ada yang mendekati mesin sampai saya periksa, teriaknya, memberi perintah tegas. Ningrum merasa gugup, tapi ia berusaha menjaga ketenangannya. Beberapa awak kapal sudah berada di bagian yang lebih tinggi, siap menjaga kestabilan kapal. Raka dan Ilham tampak bekerja cepat mengamankan barang-barang yang terlepas. Di sisi lain, Yusuf dan Denny mempersiapkan tali pengaman untuk menyelamatkan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Badai semakin hebat. Angin berputar-putar, menggulung air laut menjadi ombak yang menggila. Ningrum memegang erat tiang kapal di sampingnya, berusaha menjaga agar dirinya tidak terhanyut. Saat itu, Kapten Adrian mendekat. Ningrum, kamu ke ruang kontrol. Aku akan memastikan kita tetap aman. Ayo, cepat, teriaknya, mengulurkan tangan kepada Ningrum. Mata Ningrum sedikit terbelalak. Ia tidak pernah terbayang akan berada dalam situasi seperti ini. Tidak ada yang bisa menilai situasi dengan lebih tepat selain Kapten Adrian, tapi kali ini, ia benar-benar merasa terombang-ambing dalam ketakutan. Ayo, kita harus bergerak cepat, teriak Adrian lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Ningrum berlari mengikuti langkah Kapten Adrian, melintasi koridor sempit yang bergoyang seiring dengan goncangan kapal. Ia tak pernah merasakan ketegangan sebesar ini, meskipun di hadapan para awak yang tampak begitu berpengalaman, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Tidak hanya tentang badai yang mengguncang, tetapi juga tentang perasaan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Setelah mencapai ruang kontrol, Adrian memeriksa beberapa indikator dan segera memberi perintah kepada beberapa awak yang bertugas. Ningrum berdiri di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri dengan napas panjang. Meski kapal tampak bergejolak, Kapten Adrian tidak kehilangan kendali. Apa yang terjadi, Kapten? Tanya Ningrum dengan suara pelan. Meski ia tahu jawabannya, badai datang terlalu cepat dan kapal harus berjuang keras untuk menghadapinya. Adrian memutar tubuhnya, menatap wajah Ningrum. Badai ini lebih kuat dari yang kita duga. Kita harus bertahan sampai kondisi membaik. Semoga tidak ada kerusakan serius. Selama beberapa jam berikutnya, suasana di ruang kontrol tetap tegang. Setiap detik terasa panjang, seperti hidup yang bergantung pada kekuatan alam. Ningrum tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Kapten Adrian. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya, tetapi juga ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membingungkannya. Malam semakin larut, dan badai tidak juga mereda. Kapal Nusa Indah terus berjuang menahan gelombang yang datang menghantam. Ningrum merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, ketika pagi menjelang dan cuaca mulai mereda, keheningan tiba-tiba melingkupi kapal. Keadaan yang semula bergejolak, kini berubah menjadi sunyi. Alhamdulillah, bisik Ningrum dalam hati. Ia tidak tahu harus berterima kasih kepada siapa, tapi ia merasa bahwa hidupnya kali ini diberi kesempatan untuk bertahan. Ketika badai mereda, Kapten Adrian mengumpulkan semua awak kapal. Di antara mereka, Rio yang penuh semangat berdiri dengan senyum lebar,
mencoba mencairkan suasana yang masih tegang. Wah, kita selamat, guys. Bisa jadi kita semua punya keberuntungan, kan? Tapi suasana hati Ningrum masih kacau. Ketegangan yang masih tersisa membuatnya ingin berbicara dengan seseorang untuk melepaskan beban yang ia rasakan. Ia merasa ada yang tidak beres dalam dirinya, dalam perasaannya. Ia tahu bahwa badai ini hanya sebatas ujian dari alam, tapi badai dalam dirinya jauh lebih menggelora. Saat itulah, Ilham datang mendekat, dengan senyum khas yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Mbak Ningrum, kamu baik-baik saja? Tadi kelihatannya sedikit ketakutan. Ningrum menatap Ilham. Ragu. Ada kehangatan dalam tatapannya. Tapi ia tidak ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit terkejut dengan badai ini. Ilham mengangguk dan menepuk bahu Ningrum dengan ringan. Kalau butuh teman ngobrol, aku di sini kok. Jangan ragu kalau butuh sesuatu. Ningrum hanya tersenyum tipis. Meskipun Ilham bersikap santai dan penuh perhatian, ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti hatinya. Seperti ada sesuatu yang lebih mendalam yang ia sembunyikan, dan ia takut jika mengungkapkannya, semuanya akan berubah. Pagi itu, meski kapal sudah mulai kembali stabil, masih ada ketegangan di udara. Semua orang merasa lega, tetapi ada juga perasaan cemas yang masih menggelayuti mereka. Terutama Ningrum. Semalam, saat berada di ruang kontrol dengan Kapten Adrian, ada suatu percakapan yang tak terucapkan. Ada perasaan yang sulit diungkapkan. Perasaan yang tumbuh di antara mereka berdua, tanpa kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Di tengah kebisingan yang perlahan reda, Kapten Adrian mengajak Ningrum berbicara di luar ruang kontrol. Mereka berdiri di tepi dek kapal, memandang laut yang kini lebih tenang. Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya Adrian. Wajahnya kali ini tampak lebih lembut. Ningrum mengangguk pelan. Ya, terima kasih, Kapten. Badai itu membuatku berpikir banyak hal. Adrian memandang ke lautan yang luas. Badai itu datang tanpa peringatan. Sama seperti hidup. Kita tak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Yang bisa kita lakukan adalah bertahan sampai badai itu reda. Ningrum menatap wajah Adrian yang tegap, dan seketika ia merasa ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Perasaan yang aneh, yang tidak bisa ia jelaskan. Ada keraguan yang hadir dalam hatinya, perasaan yang tidak hanya datang dari badai, tetapi juga dari hubungan mereka yang semakin dekat. Aku merasa terhanyut, Kapten, kata Ningrum akhirnya, tanpa bisa menahan kata-kata itu keluar. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, terhanyut dalam perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Adrian menatapnya dengan penuh perhatian, dan tanpa berkata-kata, ia meletakkan tangannya di bahu Ningrum, memberikan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tak perlu menjelaskan apapun. Ningrum, terkadang, perasaan memang datang tanpa kita undang. Kita hanya bisa menjalani dan melihat kemana arah semuanya. Ningrum hanya bisa terdiam. Ia tak tahu apakah kata-kata Adrian benar-benar melegakan atau malah menambah kebingungannya. Namun, satu hal yang pasti, perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya tak bisa dipungkiri. Perasaan itu lebih dalam daripada sekadar kebersamaan biasa. Pagi itu, setelah badai reda, perjalanan Nusa Indah melanjutkan rutenya. Namun, di hati Ningrum, badai yang lebih besar baru saja dimulai. Bukan hanya badai di lautan, tetapi badai dalam dirinya. Perasaan yang berkembang di antara dirinya dan para awak kapal, dan perasaan yang perlahan mulai tumbuh untuk Kapten Adrian. Namun, Ningrum tahu bahwa badai ini belum berakhir. Perjalanan masih panjang, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Matahari yang perlahan menyinari horizon laut membuat kapal Nusa Indah kembali berlayar dengan tenang. Namun, meski cuaca tampak cerah, ada yang berbeda pada suasana hati Ningrum. Perasaan yang berkembang di dalam dirinya semakin sulit disembunyikan. Ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan para awak kapal.
Entah itu ketegangan yang muncul setelah badai atau perasaan yang mulai tumbuh, Ningrum merasa semakin terjebak dalam perasaan yang rumit. Hari-hari berjalan seperti biasa setelah badai itu, namun perasaan Ningrum semakin sulit diabaikan. Ia terus berusaha menjalankan tugasnya di dapur dengan penuh dedikasi, memasak berbagai hidangan lezat yang disukai para awak kapal. Namun, meski berada di tengah kebersamaan, ia merasa semakin terisolasi. Setiap kali ia bertemu dengan Kapten Adrian, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Begitu juga dengan para ABK, yang seolah tak pernah berhenti menggodanya. Meskipun mereka tampak ceria, namun ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah ketegangan yang tak bisa ia hindari. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Ningrum duduk di ruang makan kapal, menatap laut yang perlahan berubah warna menjadi merah keemasan. Suasana itu terasa begitu damai, namun hati Ningrum tetap gelisah. Seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Kapten Adrian datang mendekat. Ia duduk di sebelah Ningrum. Tatapannya tak lepas dari lautan yang tak berbatas. "Kamu suka menatap laut, ya?" tanya Adrian. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Ningrum mengangguk pelan. "Laut ini seperti cermin. Ia bisa mencerminkan banyak hal dalam diri kita, meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya." Adrian tersenyum. "Laut ini memang misterius, seperti banyak hal dalam hidup kita. Terkadang, kita merasa bisa mengendalikannya, namun pada akhirnya, kita hanyalah pengamat yang tak mampu mengubah arah angin atau gelombang." Ningrum menatapnya sejenak. "Kamu bicara tentang diri kita?" "Ya, Kapten." Adrian tersenyum tipis. Tatapannya tetap fokus pada laut. "Mungkin kita semua seperti kapal yang berlayar, berusaha menemukan arah yang tepat. Tapi seringkali, kita terbawa arus yang tak kita duga." Percakapan itu terasa lebih dalam daripada sekadar obrolan santai. Ningrum merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara kapten dan anak buahnya. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Namun, ia berusaha untuk tidak terlarut dalam perasaan itu. Ia tahu, apapun yang terjadi di atas kapal ini, semuanya adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada yang pasti. Hanya angin dan ombak yang tahu kemana arah mereka berlayar. Beberapa hari kemudian, kapal Nusa Indah tiba di pelabuhan kecil di pesisir pulau yang belum terlalu berkembang. Para awak kapal bergegas untuk membawa barang dan memastikan kapal dalam kondisi yang baik. Ningrum menghabiskan waktu di dapur, menyiapkan makanan untuk makan malam nanti. Namun, meskipun sibuk, perasaan cemas yang terus menggelayuti dirinya tidak bisa ia hilangkan. Sore itu, saat Ilham masuk untuk meminta beberapa bahan masakan, Ningrum merasa sedikit lega melihat wajahnya yang ceria. "Mbak Ningrum, kita akan beristirahat sebentar setelah semua beres. Gimana, mau ikut ke pantai?" tanya Ilham dengan semangat. Ningrum menatapnya. Ragu. "Ke pantai? Bukankah kita masih harus bekerja?" Ilham tertawa. "Kita akan santai sebentar. Kapten Adrian juga bilang, kita bisa ambil waktu untuk rileks, biar nggak tegang terus." Ningrum merasa sedikit tergerak. Sesekali, ia memang ingin melepaskan kepenatan, tapi ada rasa bersalah yang menghalanginya. Ia khawatir bahwa jika ia ikut, akan semakin sulit untuk mengendalikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Aku akan tetap di sini, menyelesaikan beberapa pekerjaan," jawab Ningrum akhirnya. Ilham mengangguk dengan wajah sedikit kecewa. "Sayang sekali, Mbak. Tapi kalau nanti kamu berubah pikiran, kami akan ada di pantai." Ningrum hanya mengangguk, dan Ilham pun pergi dengan langkah ringan, menyusul yang lain. Meninggalkan Ningrum sendirian di dapur, ditemani suara gemerisik peralatan masak dan aroma makanan yang mulai tercium. Di tengah kesendirian itu, pikiran Ningrum kembali mengembara, membayangkan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar mengikuti mereka ke pantai. Namun, ia merasa bahwa sesuatu dalam dirinya, mungkin perasaan yang muncul setelah badai besar itu, menghalanginya untuk sekadar bersenang-senang. Ada banyak perasaan yang tak terucapkan,
dan ia takut jika perasaan itu akan semakin sulit dikendalikan. Sementara itu, di pantai yang tidak jauh dari kapal, suasana terasa riuh dengan tawa para ABK yang sedang menikmati waktu santai mereka. Mereka semua tampak sangat rileks, seolah badai yang mereka hadapi beberapa hari lalu hanyalah kenangan yang jauh. Kapten Adrian tampak berdiri agak terpisah dari yang lain, matanya memandang jauh ke laut yang tak berujung. Sesekali, ia melirik arah rekan-rekannya yang sedang bermain bola atau sekadar berjalan-jalan di sepanjang pantai. Ilham dan Rio tampak sedang bersaing dalam permainan bola pantai, sementara Yusuf dan Denny duduk bersama, berbicara tentang perjalanan mereka selanjutnya. Semua orang tampak senang, kecuali satu orang, Kapten Adrian. Meskipun ia tersenyum, ada ketegangan di matanya yang hanya Ningrum yang bisa rasakan. Adrian memang sering terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang Ningrum merasa semakin jelas. Sebuah beban atau mungkin sebuah rahasia yang hanya ia tahu. Terkadang, saat mereka berdua berbicara, ada perasaan saling memahami yang muncul, meski tidak ada kata-kata yang keluar. Tiba-tiba, langkah seseorang menghampiri Adrian. Itu adalah Raka, salah satu ABK yang lebih muda, dengan wajah ceria. "Kapten, bagaimana jika kita pergi berenang? Semua orang sudah sangat lelah, dan sepertinya kamu butuh sedikit hiburan," kata Raka, mencoba mengalihkan perhatian Adrian dari pikirannya. Adrian tersenyum tipis, namun matanya tetap jauh. "Mungkin lain waktu, Raka. Aku hanya ingin menikmati keheningan." Raka tampaknya tidak terlalu mengerti, dan hanya mengangguk sebelum kembali bergabung dengan yang lain. Adrian kembali terdiam. Pikirannya berputar-putar. Ia merasa ada sesuatu yang penting yang harus ia lakukan, tetapi ia tak tahu harus memulai dari mana. Saat malam tiba dan para awak kapal kembali ke kapal setelah beristirahat di pantai, Ningrum duduk sendirian di ruang makan. Tiba-tiba, pintu ruang makan terbuka, dan Kapten Adrian masuk dengan langkah tenang. Wajahnya terlihat sedikit lebih lelah, tetapi tetap memiliki aura ketegasan yang kuat. "Sudah makan, Ningrum?" tanya Adrian dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Belum," jawab Ningrum, mengalihkan pandangannya dari piring kosong yang ada di depannya. Adrian duduk di sebelahnya. "Kamu nggak ikut ke pantai?" Ningrum menggeleng pelan. "Aku rasa aku lebih suka di sini. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Adrian menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kadang, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa bahwa kita juga butuh waktu untuk diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri." Ningrum menatap wajah Adrian, dan ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat hatinya berdebar. Ia merasa ada kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa yang lebih dari sekadar profesionalisme, lebih dari sekadar hubungan antara kapten dan anak buah. Namun, sebelum ia sempat mengungkapkan perasaannya, suara pintu terbuka kembali. Rio muncul, dengan wajah ceria. "Kapten, Mbak Ningrum, makanan sudah siap. Ayo makan, guys. Jangan hanya duduk-duduk gitu aja." Ningrum tersenyum tipis. Meskipun suasana terasa lebih ringan, ada ketegangan yang masih menggantung antara dirinya dan Kapten Adrian. Ia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan, tetapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak tanda-tanda bahwa perjalanan ini akan membawa mereka lebih jauh, tak hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati mereka masing-masing. Waktu berlalu, dan perjalanan kapal Nusa Indah semakin mendekati akhir. Setelah berbulan-bulan berlayar, Ningrum mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Tidak hanya fisik, tetapi juga perasaan yang semakin sulit ia tahan. Hari-hari yang penuh dengan ketegangan dan canda tawa para awak kapal membuatnya semakin dekat dengan mereka, terutama dengan Kapten Adrian. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Kehamilan yang semakin tampak jelas, yang belum ia ketahui siapa ayahnya. Sejak kejadian badai beberapa minggu lalu, Ningrum merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Tidak hanya fisiknya, tetapi juga perasaannya yang semakin rumit.
Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Ada banyak pertanyaan yang terpendam, tetapi ia tidak bisa menjawabnya sendiri. Suatu sore, saat kapal berlabuh di sebuah pelabuhan yang sunyi, Ningrum memutuskan untuk berbicara dengan Kapten Adrian. Ia merasa harus mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan dalam hati, meskipun ia tidak tahu apakah itu akan membuat semuanya semakin rumit. Namun, ia tahu, jika ada satu orang yang bisa membuatnya merasa tenang, itu adalah Adrian. Dengan langkah hati-hati, Ningrum menuju ruang komando kapal, tempat Kapten Adrian biasanya berada. Pintu terbuka, dan Adrian yang sedang menatap peta dengan serius, menoleh saat mendengar suara pintu. "Ningrum? Ada apa?" tanyanya. Suaranya terdengar hangat, meski terlihat lelah. Ningrum berdiri di depan pintu. Ragu. "Kapten, aku perlu bicara denganmu." Adrian menatapnya dengan serius, kemudian mengangguk. "Masuklah. Ada yang bisa aku bantu." Ningrum menghela napas dan melangkah masuk, duduk di kursi yang biasa ia tempati saat mengantar makanan ke ruang komando. Ia mengamati wajah Adrian, yang selalu tampak penuh ketenangan, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih manusiawi. "Ada yang ingin aku katakan, Kapten," kata Ningrum, suaranya gemetar. Aku merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku. Aku hamil, Kapten." Adrian terdiam sejenak, seolah kata-kata Ningrum baru sampai di pikirannya. Ia menatap Ningrum dengan tatapan serius, namun matanya tampak lembut. "Hamil?" tanya Adrian, memastikan. Ningrum mengangguk pelan. "Aku tidak tahu siapa ayahnya, Kapten. Aku merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa aku jelaskan." Adrian tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke jendela kapal, memandang laut yang jauh di bawah. Sekejap, suasana menjadi hening. Hanya suara ombak yang terdengar memecah keheningan. Akhirnya, Adrian berbalik dan duduk di depan Ningrum. Kami semua sangat peduli padamu, Ningrum," kata Adrian dengan suara pelan. "Apa yang terjadi di kapal ini, pada akhirnya adalah tanggung jawab kita bersama. Kamu bukan hanya seorang janda, kamu juga teman kami. Kami akan mendukungmu." Ningrum menatapnya dengan penuh harap. "Tapi siapa yang bertanggung jawab atas kehamilanku, Kapten?" "Aku tidak tahu siapa ayahnya. Ada 5 orang ABK di kapal ini, dan aku tidak bisa mengingat dengan pasti. Setiap malam aku merasa sendirian dan berusaha untuk mencari kenyamanan dalam percakapan dengan mereka." Adrian menarik napas panjang, kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke jendela. "Kadang-kadang hidup membawa kita ke tempat yang kita tidak inginkan. Dan kadang, kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Tapi kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi." Ningrum merasa seolah-olah kata-kata Adrian begitu dalam, menyentuh hatinya. Ia merasa tidak sendirian lagi. Ia merasa dihargai dan diterima. Namun, dalam hatinya, ada kebingungan yang tidak bisa ia lepaskan. "Kapten," Ningrum akhirnya berkata, apakah kamu merasa bersalah karena ini?" Adrian menoleh ke arahnya dengan tatapan yang tak terduga. Aku tidak merasa bersalah. Namun, aku merasa bertanggung jawab, sama seperti aku bertanggung jawab atas kapal ini dan awak kapal. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikannya bersama-sama. Suasana menjadi lebih tenang, dan Ningrum merasa ada kelegaan yang datang. Meski masih banyak hal yang mengganjal, kata-kata Adrian memberikan sedikit ketenangan. Namun, ada satu hal yang ia tidak bisa lepas, yaitu perasaan yang mulai tumbuh antara dirinya dan Kapten Adrian. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai kehamilan Ningrum akhirnya tersebar di kalangan para awak kapal. Mereka yang mendengarnya tampak terkejut, tetapi tidak ada yang menghakimi. Para ABK, meskipun ada yang merasa canggung, tetap memberikan dukungan. Namun, ada satu orang yang terlihat berbeda, Ilham. Raut wajahnya berubah, seolah ada pertanyaan yang menggelisahkan dirinya. Ilham mendekati Ningrum saat mereka sedang bersama di dapur. "Mbak Ningrum,
Aku ingin bertanya sesuatu, katanya dengan suara pelan. Ningrum menatapnya, merasa sedikit cemas. Apa itu? Ilham. Ilham menatapnya dengan serius. Siapa ayah dari bayi itu? Ningrum terdiam sejenak. Aku tidak tahu. Ilham. Aku tidak ingat dengan jelas siapa ayahnya. Ilham mengangguk pelan, tetapi matanya tetap menunjukkan kebingungannya. Jika kamu butuh bantuan, aku di sini, Mbak. Kami semua di sini untukmu. Meskipun kata-kata Ilham terdengar tulus, Ningrum merasakan ada sesuatu yang terpendam. Mungkin Ilham merasa lebih dari sekadar teman bagi dirinya. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Raka, Rio, atau bahkan Kapten Adrian? Beberapa minggu kemudian, kapal Nusa Indah tiba di pelabuhan utama. Sebelum mereka menurunkan muatan, Kapten Adrian mengumpulkan seluruh awak kapal di ruang pertemuan. Semua, aku tahu situasi yang sedang kita hadapi tidak mudah. Kita telah melewati banyak hal bersama, dan ini adalah saatnya untuk menghadapi kenyataan, ujar Adrian dengan suara yang tegas. Ningrum duduk di antara awak kapal, merasakan ketegangan yang ada di udara. Ia tahu ini adalah momen yang penting, di mana semua perasaan yang terpendam akan terungkap. Semua mata tertuju pada Kapten Adrian, yang melanjutkan. Kita harus bersama-sama mencari solusi untuk masalah ini. Kehamilan Ningrum adalah tanggung jawab kita semua, dan kita akan bekerja sama untuk memastikan dia tidak merasa sendirian. Semua orang di sini adalah bagian dari keluarga ini. Jadi, kita akan mencari jalan terbaik untuk membantu Ningrum. Setelah mendengar kata-kata Kapten Adrian, suasana menjadi hening. Semua awak kapal saling berpandangan, dan meskipun tak ada yang mengatakan apa-apa, Ningrum bisa merasakan dukungan yang datang dari mereka. Ketika pertemuan selesai, Ningrum berdiri di tepi kapal, memandang laut yang kini tampak begitu luas dan tenang. Kapten Adrian mendekatinya. Kamu tahu, Ningrum, kata Adrian sambil berdiri di sampingnya, hidup ini penuh dengan kejutan. Tapi apapun yang terjadi, kita akan melewatinya bersama. Kamu tidak sendirian. Ningrum menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan lamanya, ia merasa benar-benar diterima. Bukan hanya sebagai seorang wanita yang kehilangan suami, tapi juga sebagai manusia yang punya hak untuk bahagia, untuk merasa aman. Ia tersenyum sedikit, merasa ringan. Perasaan itu, perasaan yang tumbuh di antara dirinya dan Kapten Adrian, ternyata bukan sekadar kebingungan, tetapi juga sebuah permulaan yang indah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Kapten, kata Ningrum dengan suara pelan. Tapi aku tahu, apapun itu, aku akan melalui ini dengan kalian. Adrian tersenyum lembut. Kita semua akan melalui ini bersama. Sambil memandang cakrawala yang semakin gelap, mereka berdua tahu bahwa meskipun masa depan penuh ketidakpastian, mereka akan tetap menghadapi apapun itu sebagai satu keluarga. Kapal Nusa Indah mungkin sudah mencapai tujuannya, tetapi bagi Ningrum, perjalanan hidupnya baru saja dimulai.